Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kompang Sumber Rezeki. Kali ini Kompang Sumber Rezeki live kembali di bidang keseharian Mubarak Family, peternakan perikanan skala rumahan ya. Selamat menyaksikan. Hari ini mulai jam 6.41. Tadi ada ini dulu ya, keperluan dulu, jadi biasanya saya live itu mulai jam 6 ya. Oke, sekarang kita langsung saja. Aduh Gusti Nu Agung, ini apa namanya, mau memberikan makan kepada ayam dulu. Ternyata udah ditunggu sama ayam-ayamnya tuh, super sekali nih ayam-ayamnya ya. Nih ayamnya udah minta mau makan nih. Luar biasa ya ayam-ayamku ini. Kita woi masalah kesabarannya. Kesalabaran. Yes. Cing, tinggalan cing. Ya karena hayam nate masa-masa pengen ke cewek ya. Ternyata si ceweknya itu, yang si ibunya ini lagi masa nifas, jadi lagi masa melahirkan ya. Harus nunggu 1 bulan hingga 2 bulan kalau mau tersalurkan, biar nggak uring-uringan ya. Pengen merasa sok jago gitu ya. Ini galak. Dan kasihkan lah ke ayam itunya di ini guys. Makannya saya pakai nasi sama pelet ya. Nasi sama pelet. Nah, ini sekarang saya mau kasihin ke ayam yang ada di sini ya. Kita tutup dulu. Nah, ini nih. Luar biasa sekali ya, ayam-ayamnya sudah menunggu nih. Aduh. Benang euy.
bere wadah langsung dibahekeun ini mah. Ini jangan sampai terpisah ya sama induknya. Kalau saya sengaja ini si anaknya disimpan di dalam kurung manuknya supaya untuk berit masih kena anak kecil nih, baru umur 2 minggu guys ya. 2 minggu ini, genap 2 minggu kayaknya. Ya nu ieu urang tewakan heula nu di jero. Duh. Ini ya kelakuan ayam-ayam tuh. Silakan yang mau tanya-tanya. Ini tadinya kan si ayam ini adalah mempunyai 6 ekor ya, si anaknya itu ada 6 ekor. Ternyata si dari 6 ekor ini ada yang meninggal 2 ekor. Mungkin ruangnya terlalu sempit. Mungkin juga ini tergencet sama induknya ya, bisa jadi. Jadi tidak terselamatkan sehingga ya ini tinggal 4 lagi ya. Mudah-mudahan ini 4 lagi ini bisa jadi bibit bebet bobot ya yang berkualitas. Oke, kita lanjut ke sini ya. Sekarang ke perikanan guys ya. Ke perikanan ini kita kasih kabar yang menakjubkan. Saya ini lagi butuh ini ya, bibit ya. Lagi butuh bibit. Nah, ini kemarin yang diiniin lele ya, ditanam lele, sekarang sudah kosong nih. Jadi saya biarkan dulu ini beberapa minggu sambil saya cari-cari ikan lelenya yang bibit baru ya. Kemudian ini saya akan kasih ini saya akan isi air ya. Ini akan saya isi air pakai air bening ya. Kita isi air dari keran saja ini ya. Nah, kita buka kerannya, isi air dengan air bening ya. Nah, tinggal kocorin saja. Saya pakai airnya air tendon ya. Nah, ini ayam ini yang kecil ini sudah mulai tuh, sudah mulai, kalau mulai dewasa ya ini, karena ini dia sudah bahasa Sundanya kongkorongok ya. Nah, ini sudah mulai merayu-rayu ke adik-adiknya nih ya. Nah, tapi nggak tahu nih, rencananya mau dipotong pas munggahan katanya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau sebelum dipotong mendingan kita perbanyak dulu ya. Mendingan buat lihat tuh ya, kelakuannya gini nih, dia merayunya sambil ke pinggir-pinggir gitu ya.
Coba kita lihat begini ya. Au. Au. Apa? Nah, ini nih. Ya. Kalau ini turunan Bangkok, guys. Tuh. Kakinya hitam tuh, ya. Turunan dari tuh si bapaknya kan hitam kakinya ya. Kalau ini sebetulnya ini turunan dari Bangkok juga ya, tapi kakinya kuning dia. Itu turunan dari Bangkok juga ya. Nah, ini turunan Bangkok juga tuh, kakinya hitam ya. Turunan kakinya nurun ke kakinya ya. Tuh, lihat tuh kelakuan dia. Rayu-rayu ya. Oke, siap. Nah, ini anak saya yang pinter ini mau berangkat ke sekolah katanya ya. Sing soleh, sing sehat bager ya. Terus ilmu semasa sekolah dan bisa dipergunakan untuk kepentingan yang baik-baik bagi nusa dan bangsa negara ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi ini eksperimen lagi menghemat listrik, jadi hanya sistemnya pakai ini ya. Nah, ini juga niatnya begini, jadi nanti si airnya masih sedikit ya, masih sedikit. Nah, kemudian di sini mau ditambah dengan ya air yang dari sini saya simpan, kemudian biarkan unsur-unsur ininya mengendap dulu ya. Kemudian setelah mengendap, kita biarkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu baru saya pindahkan ke sini ya, air yang barunya ini. Jadi air yang baru yang dari sini saya biarkan 1 minggu. Setelah penuh, nah kemudian nanti akan saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian sekarang saya akan niatnya pengen supaya nambah ini juga ya, karena ini tinggal sedikit juga sih, yang kecil-kecil kayaknya ini, yang kecil-kecil ini sih karena kan umurnya sama ya, sudah lama. Nah, ini makanannya juga nanti akan diirit-irit ya. Karena apa, kalau di ini apa namanya, di boros-boros juga nggak akan gede-gede ya ini si ikannya. Bang mau tanya, kalau ganti air pakai air mentah atau air yang udah diendapin 3 hari? Bagusnya airnya yang diendapin, bagusnya ya. Sudah biasa dengan air yang langsung dari itu ya, dari tandon seperti yang punya saya ini, nggak apa-apa juga sih kalau misalkan ikannya nggak jadi masalah ya. Cuman yang bagusnya airnya diendapin dulu, supaya apa, biasanya air itu mengandung Fe ya, mengandung apalagi mengandung timbal, itu nggak baik ya. Nah, kalau diendapin nanti kalau saya sih selama 7 hari ya, 7 hari biarkan endapin, terus nggak diapa-apain ya, nggak dipakai aerator, nggak pakai apa, biarkan mengendap, nanti dikuras endapannya. Nah, baru kita sedot ya. Nah, terus si pompanya ini jangan sampai ke bawah ya, mendingan jangan sampai ke bawah. Kemudian kita sedot dari sini ke sini kalau mau kita ngisi yang ini. Itu menurut saya ya. Nah, tapi silakan aja, saya juga pernah langsung, nggak apa-apa langsung juga ya.
gitu ya. Kalau nggak mau kesel, tapi kalau langsung ya gitu. Ini akibat apa namanya, tidak ada kematian juga kalau misalkan langsung juga. Jadi kematian itu kebanyakan ya kita merawat airnya, misalnya terlalu banyak amoniak gitu ya. Kemudian soalnya masih pemula, siap sama saya juga masih pemula ya, baru 2 tahun ini ya, 2 tahun lebih. Kemarin saya mulai berkarya di sini itu di perkolaman ini tahun 2024 ya, sekarang 2026. Nah, udah 2 tahun berarti saya ya. Dan alhamdulillah kemarin sudah saya panen ini sisanya ya. Ini sisanya dan ini adalah rencana saya, pengen memijahkan sendiri ya, kolam pemijahan sendiri, karena saking agak susahnya juga sih nyari bibit yang bagus ya. Kadang-kadang dari bibit yang bagus ini susahnya gini, kalau dari saya ini ada yang ngomongnya ini baru 1 bulan gitu ya. Ternyata si ikannya itu karena saya kurang pengetahuan juga sih ya tentang bibit. Ada yang ngomongnya berumur 1 bulan, ternyata si bibitnya itu udah lama, ada 6 bulan tapi dia bantat gitu ya. Dia nggak gede-gede gitu, baru segede gini gitu ya. Padahal udah lama, udah 3 bulan, udah 1 bulan, udah 3 bulan, udah 6 bulan, padahal masih kecil gitu, dijual mahal lagi gitu ya. Nah itu saya pengennya, aduh ternyata pas saya tebar di sini ikannya kok gak gede-gede. Nah ini ada yang mati guys ya. Kematian ini wajar karena kemarin itu habis panen ya, karena saya kemarin itu campur antara yang kecil dengan yang besar itu. Jadi yang saya panen besar, ternyata ya ini panennya karena kemarin itu tercampur-campur ya antara yang besar dengan yang kecil. Dan mungkin yang kecilnya ini apa namanya, terbontang-banting mungkin sama yang besar, sehingga ya stres ataupun dia apa namanya, tertinju-tinju mungkin ya, terbontang-banting sama yang besarnya. Ya itu kejadiannya mungkin jadi ini apa namanya, kekurangan daya tahan tubuh ya, seperti itu ya. Ini wajar ya. Kemarin juga ada yang mati beberapa ekor, sudah saya apa namanya, dikasihkan ke ayam ya. Kalau mau dikasihkan ke ayam, ikan-ikan yang mati ini dulu ya, dipasak dulu ya, dimasak dulu, mau dibakar, mau dipanggang, mau digoreng ya silakan, tapi dimasak dulu. Habis dimasak baru dia mau. Kalau misalkan mentah-mentah begini nggak akan mau ya, nggak akan mau sama ayamnya gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyain? Nah kemudian di sini ya, pemijahan ini namanya kolam pemijahan ya. Kalau dia nanti sudah beranak, sudah punya anak ya, anaknya pada lahir, ini rencana saya mau dipindahkan ke kolam yang ada di sini ya. Nah, saya pindahin kolam yang ada di sini. Nah, ini nanti umur ini juga akan diisi airnya ya. Tatkala nanti karena airnya nyicil ya, kalau sekaligus saya ngambil dari air sumur ini, nanti pompa sanyo saya ini ya over nanti ya, overheat. Begitu. Nah kemudian nanti berumur 1 bulan dari burayak, umur 2 bulan akan saya pindahkan ke sini. Nah ini juga sama, saya nggak dikasih aerator ya, untuk
karena ini masih burayak begini ya, gitu. Nah ini ada alga-algaan ya, alga-alga lumut gitu ya. Ini juga bisa dikirim ke ini ya, dikirim menjadi makanan alami, buat buat ikan ini ya, buat ikan itu. Kita coba ya, kita coba sebelum kita kasih pelet ya. Kalau ini nggak ada lumutnya karena mungkin si ikannya agak banyakan gitu ya. Jadi begitu ada lumut dia langsung dimakan sama ini ya, sama. Nah ini kita kasih apa namanya, serokan yang halus ya, yang halus buat ngambilin ininya, buat ngambilin lumutnya ya. Kalau dulu pakai azola, kalau ini kan lumut ya, alga atau lumut ya. Nah ini berupa yang hijau-hijau ini alga ya. Kalau ini fitoplankton lah. Tuh. Tapi ini masih lembut sekali ya. Masih lembut, jadi nggak bisa disaring ya, masih lembut. Tuh ya. Nanti kalau udah agak ini apa namanya, udah bisa disaring, baru bisa dipakai untuk makanan ya. Tuh. Belum bisa disaring ya. Belum bisa disaring. Nah, kita ngambilin ikan aja dulu ya. Nah, ini kalau mau dikasihkan tapi nanggung nih satu ekor. Nah ini bisa dibakar dulu sebentar ya. Kita coba bakar dulu baru dikasih ya. Nih kita coba ke ayam ya, kita kasih ke ayam. Ini karena bukan karena penyakit ini ya kematiannya, karena kemarin habis panen jadi terbontang-banting ya. Jadi saya berani ngasihinnya bukan karena penyakit ya. Kalau kena virus bisu bukan ya. Nih bekasnya tuh dimakanin, ada tulang-tulangnya. Ini kemarin ada yang mati juga ya. Nah ini kalau misalnya kita kasihin ke ayamnya langsung, tuh nggak dimakan sama ayamnya ya. Tuh malah dihare-hareken. Nah, tapi kita coba bakar dulu. Ya, kita pasak dulu, bakar dulu. Nah, kita bakar dulu sebentar. Ya, teman-teman. Bakar dulu pakai kompor aja dulu. Ya, ini kita bakar dulu. Baru kita kasihkan ke ikan ya. Dek. Ternaon? Duit naon? Apaan di meja? Ya lagi nyari uang katanya guys. Nah kita bakar dulu ya teman-teman. Kita bakar pakai ininya, pakai pencapit ini ya. Jadi bakarnya nggak usah lama-lama ya. Ini teman-teman saya mau nunjukin bahwa si ikan ini akan apa namanya dimakan sama ayam ya, kalau dia sudah matang gitu. Jadi si ayam ini mau makan ikan
yang sudah matang atau setengah matang lah ya. Apalagi dipepes. Kalau teman-teman mau dimakan sama sendiri juga halal ya, karena bangkai ikan dan belalang ini halal ya, halal untuk dimakan. Ini kepalanya kita ayat tuh tadinya nyimpen di mana? Kalau kemarin saya rebus ya, rebus pakai air. Kalau ini kita coba bakar ya, kita coba bakar. Tuh udah pada keluar si ininya, apa namanya, kotorannya. Nah ini kita bakar sebentar saja. Apalagi kalau mau dikasihin ke ikan lele, kalau kita punya ikan lele ya, ikan lele saya juga kalau mau dikasihin ke ikan lele saya rebus dulu. Coba makan ikannya ya. Nih, mau nggak? Kalau nggak mau mungkin masih sebentar ya. Nanti biarkan sajalah seperti itu ya. Kalau digoreng mungkin dia mau. Nah guys, sekarang saya mau ngasih makannya pakai pelet ya. Yang akan saya kasih makan adalah yang indukan ya, bukan ya. Ini ayamnya. Dapat ya bang. Op, 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 Tuh, tangan saya banyak yang cedera guys, karena dipatokin sama ayam ya. Oke, nih kita kasihin dulu. Au, 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 au. Harus dikurung dulu guys, biar tidak mengganggu saya ya. Ush, ush. Kita kurung dulu guys. Ya. Sorry ya. Nah sekarang kita kasih makan yang ini ya. Ini adalah indukan ikan ya. Saya coba indukan ikan nilanya ini, dia berukuran sebanyak dia berukuran 300 hingga 500 gram. Tapi nanti bisa jadi
tambah besar juga ya. Tuh. Ini saya tebar sebanyak kemarin 1 jantan, 5 betina ya. Kemudian pas saya panen ini ya, ternyata ada yang mau dipisahin, mau bikin lagi pemijahan. Ternyata ada yang loncat si jantannya. Jadi di sini jantannya ada 2 gitu ya. Nggak apa-apa ya, jantan 2, betinanya 5. Ada juga lele tuh yang masuk tuh. Wah, ternyata ada lele juga tuh. Gas. Ada lele kayaknya loncat nih dari kemarin ya. Lelenya loncat ini. Nah, ini harus dibenahi lagi nih. Kita kuras lagi harusnya ya. Ternyata ada lele juga di sini ya. Nanti kita coba memijahkan lele. Ini bahaya kalau ada lele gini ya. Walaupun ada ukuran lele. Ini ada lele guys. Ternyata ada lele ya. Pantesan banyak ini apa namanya? Mungkin pas waktu dikuras, tapi nggak mungkin juga ini ya. Kalau pas dikuras pakai pompa kan pompanya kecil ininya ya. Nah ini burayak, ini terdiri dari burayak. Mungkin kita kasih makan 1 genggam saja ya. Nanti setelah agak lembek-lembek sedikit, dia akan memakan sedikit demi sedikit dari pakannya ini ya untuk. Nah ini setelah kita kasih pelet ya, si ini terpisah sendiri ya. Si plankton ini apa, si alga ini terpisah gitu ya, menyebar. Oke, ada lagi yang ditanyakan guys? Ini ternyata ada lelenya ya. Ini harus dikuras dulu. Dikuras lagi, diambil lelenya ya. Diambil lelenya. Nah, kita nanti mau coba mijahin dulu juga ya lelenya ya. Gak tahu ada berapa ekor nih lelenya ya. Jadi cukup segitu aja ininya untuk memberikan makannya ya, nggak banyak-banyak karena di sini kan hanya beberapa ekor saja. Toh nanti kalau misalnya ikannya sudah ini, si jantan biasanya dia berpuasa untuk menjaga telur dan juga ininya ya, anaknya gitu ya. Jadi ini sengaja saya kasihkan apa namanya, daun ini untuk memberi keteduhan dari panas dan juga dari hujan ya. Saya kasih daun pisang gitu ya. Nah sekarang kalau yang ini kita kasih sisanya ini ya. Coba ini juga ada ikan, ini ikan nila semua ya. Ikan nila, paling ada ikan emas 2 ekor untuk apa namanya, mengaduk-ngaduk ininya apa, mengaduk-ngaduk vlognya ya. Nah itu dia ikan emasnya tuh gede banget ya ikan emasnya ya. Ikan emasnya gede banget tuh, udah mulai mau makan ya. Kemarin saya puasakan selama 2 hari ya, kan waktu diambil itu Sabtu ya, Sabtu, jadi hari Sabtu dan Minggu saya puasakan.
sebelumnya juga saya puasakan dari hari Kamis ya, makanya tuh si ikan-ikannya pada lahap-lahap banget ya. Kemarin ini saya tebar yang kecil-kecil ini sisa sekitar 25 kilograman ya, 25 kilogram. Nah, sekarang saya mau kasih ini ya, mau kasih apa namanya? Mau kasih daun talas ya. Nah, jadi selain makanan dari pelet, saya juga kasih makanan dari daun talas ya. Makanan alami. Nah, kalau daun talas kita bawa pisaunya nih. Seperti ini nih daun talas nih. Saya lagi nanam lagi tuh ya. Udah mulai tumbuh lagi nih. Ya. Kita potong-potong daun talasnya ini ya. Nah, ini anakan-anakannya nih. Nah, ini juga sama nih, dia mau beranak lagi ya. Tuh. Nih. Nih. Ya. Daun talas ini, talasnya talas liar. Tapi kita manfaatkan untuk makan ini ya. Untuk makan ikan. Ya. Kita manfaatin untuk makan ikan. Nih ada yang sobek, biarin aja lah ya. Nih 1, 2, 3, 4, udah ada 4, kita ambil 1 ya. Saya ambil 1 yang paling bawah nih ya. Itu ya. Tuh sudah ada 3, tambah yang kecil-kecil ya. Nah, cara ngasihinnya tinggal ini aja di pot. Apa namanya? Ini kita sobek-sobek sedikit tuh. Dari jari-jarinya ini sobek-sobek ya. Ya. Kemudian bisa memotong dari sini ini batangnya ya. Jadi tinggal begini tuh. Ya, jadi rawing-rawing. Nanti si ikan itu makan dari ujung-ujung ini ya. Ujung-ujung ini nih. Makanya nanti tinggal jari-jarinya saja nih. Daunnya akan dimakan sama ikan ya. Nah, tapi nggak akan dimakan langsung. Biasanya nanti beberapa jam kemudian ya. Oh, tinggal mau ditungkurupkan begini ya, atau mau ditangkarakan begini boleh ya. Mau diginiin, mau gini bisa ya. Oke, kita lanjut ke sini ya, yang lainnya ya.
Kalau batangnya nggak dimakan, jadi batangnya nggak dikasihin ke ikan ya, kita kumpulin dibuang aja ke ini. Nanti juga akan menjadi sampah organik ya buat pupuk tanaman. Begitu ya. Nah, ini coba kita kasihkan ke tempat indukan ya, tempat indukan. Yang ini satu, yang kecil-kecil ya, buat nanti dimakan sama ikan-ikan ya. Oh, kemudian ini kita belum sobek-sobekin ya. Yuk, nah, kita sebarin sampai di sini ya. Ini kan posisinya di sini ya. Kita sebarin di sini satu, sebarin lagi di sini ya. Tuh, ikan-ikan tuh pada nyamperin ke sini ya, gitu. Nah, ikan-ikan itu ada yang berjemur juga ya, seperti ini ya, jemur ya. Oke, mungkin kegiatan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Sekarang sudah pukul setengah 8 ya. Sudah saatnya saya mau prepare, siap-siap berangkat ke tempat kerja ya. Jadi ini mah hanya sampingan saja. Jadi ini buat investasi ya, buat investasi masa depan saya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kedepannya makin maju, makin sukses. Teman-teman juga saya doakan bagi yang usahanya kecil-kecilan, yang penting bukan nilainya yang besar ya, yang penting sedikit apapun rezeki kita, yang penting berkah ya, seperti itu. Jangan mengandalkan yang besar-besar, malah yang besar-besar bisa jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan, bisa jadi malah petaka ya buat kita sendiri. Tapi mudah-mudahan ya kita selalu berdoa, berkata dengan yang baik, berdoa dengan yang baik ya. Kecil besar yang penting berkah ya, seperti itu.
Begitu saya pamit undur diri, semoga bermanfaat apa yang saya utarakan dari awal sampai akhir ini, dan apa yang saya lakukan juga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua ya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan dari saya. Sampai jumpa, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di live selanjutnya di Kompang Sumber Rezeki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.